sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Rabiul Awwal, di mana di dalamnya dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan ya Nabi Muhammad, bi fadlillah, hanya dengan al-fadl, hanya dengan anugerah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah taala, hanya dengan dua hal itulah falyafrahu, kalian bergembiralah. Kita boleh bergembira, kita boleh mengungkapkan rasa syukur kita, rasa senang kita, hanya dengan dua sebab. Yang pertama, anugerah Allah. Banyak ulama menafsiri tentang fadlullah, anugerah Allah ini apa? Di antara tafsirannya, anugerah Allah adalah agama, syariat yang saat ini telah sempurna. Wa bi rahmatihi, sedangkan rahmat Allah itu apa? Ada sebagian ulama menafsiri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala, mengutusmu wahai Nabi Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Maka bisa disimpulkan ayat yang Allah Ta'ala firmankan tadi, "Qul", katakan ya Nabi Muhammad, bi fadlillah, adalah dengan agama Allah, dengan syariat Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah adalah dengan wujudnya kanjeng Nabi Muhammad, dengan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad, fal yafrahu, maka kalian hendaknya berbahagia. Maka hendaknya kalian mengungkapkan rasa bahagia dan senang kalian. Sebab itu banyak di beberapa tempat di bulan Rabiul Awwal ini mengadakan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa yang pertama kali melakukan maulid? Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau Nabi Muhammad sendiri. Sebelum saya jelaskan dalilnya, sebelum saya utarakan penjelasan, mari kita teliti dahulu apa sih makna maulid. Ada sebagian mengatakan maulid, ada sebagian mengatakan maulud. Yang benar yang mana? Maulid apa maulud? Kalau maulid itu menurut ilmu shorof adalah isim makan, kata benda yang menerangkan atau menunjukkan tempat. Sehingga makna daripada maulid adalah tempat di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau panjenengan yang telah melakukan umrah atau haji, ketika selesai sa'i di Bukit Marwah, Safa Marwah, ketika sa'i selesai di Bukit Marwah, keluar dari pintu 23, di situ tahallul, terus keluar, di situ ada toilet, yang mana toilet itu adalah bekas rumah Abu Jahal, sekarang dijadikan toilet. Nah, itu jalan lagi lurus setelah toilet, itu ada bangunan yang saat ini difungsikan sebagai maktabah atau perpustakaan. Bangunan itu dikenal dengan istilah maulid. Kenapa bangunan itu dinamakan maulid? Karena bangunan itu dulunya adalah rumah Sayyidatuna Aminah, ibu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di bangunan itulah, di rumah itulah,
Sayyidatina Aminah melahirkan putranya kanjeng Nabi Muhammad. Maka tempat lahir kanjeng Nabi Muhammad, ya, isim makan, kata keterangan, kata benda yang menunjukkan atau menerangkan suatu tempat, ya, maka hal itu disebut maulid, tempat kelahiran kanjeng Nabi Muhammad. Maulid ini juga bisa disebut sebagai di mana beliau dilahirkan, yakni tanggal ataupun bulan. Ya. Sedangkan maulud adalah isim maf'ul, kata benda yang menunjukkan objek. Kalau maulid kata benda yang menunjukkan tempat, kalau maulud kata benda yang menunjukkan objek dari segi sorof. Maka siapa maulud? Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau pribadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maulid itu adalah tempat atau kapan beliau dilahirkan. Maulud adalah kelahiran beliau sendiri. Maka benar jika ada menggunakan ungkapan maulid, ada yang menggunakan ungkapan maulud. Terus siapa pertama kali yang melakukan peringatan maulid? Tidak lain dan tidak bukan adalah sang maulud, sang objek yang dilahirkan, objek yang sedang dimuliakan, diperingati hari lahirnya, yakni beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat yang sahih, beliau ditanya oleh para sahabat terkait dengan puasa yang tidak pernah beliau tinggalkan, yakni puasa hari Senin. Su'ila an shaumi yaumil Itsnin. Beliau ditanya terkait dengan puasa yang tidak pernah beliau tinggalkan, yakni puasa hari Senin. Ada apa rahasia yang terjadi di hari Senin sehingga beliau tidak pernah meninggalkan puasa di hari Senin? Beliau berkata, yauma wulidtu fi, adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'ithtu fi, dan kelak aku akan dibangkitkan oleh Allah juga di hari Senin. Wa unzila alaihi, dan diturunkan ayat pertama, yakni Al-Alaq itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai 5 ayat. Itu pertama kali diturunkan dan diterima oleh kanjeng Muhammad juga hari Senin. Ya. Dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya beliau puasa di hari Senin karena ada hal yang spesial di hari Senin itu. Apa? Yang paling spesial adalah di mana beliau dilahirkan. Sehingga sebagai wujud rasa syukur kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan beliau dari alam rahim, telah melahirkan beliau dari rahim seorang ibu yang mulia, yakni Sayyidatina Aminah. Beliau dilahirkan, dikeluarkan dari rahim tepat di hari Senin. Maka sebagai wujud syukur kehadirat Allah, wujud terima kasih kehadirat Allah, maka beliau melakukan ibadah puasa di hari Senin. Bahkan beliau tidak pernah putus, tidak pernah meninggalkan puasa di hari Senin. Berarti beliau memperingati apa enggak? Memperingati hari lahir beliau sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Ya, dengan cara puasa. Maka hukumnya bagaimana? Memperingati maulid. Karena kanjeng Nabi sendiri memperingati maulid, maka peringatan maulid hukumnya sunnah. Ya. Tapi kan kita tidak memperingati dengan puasa. Beliau kan memperingati maulid dengan puasa. Memperingati maulid tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang penting wujudkan rasa gembira kita, wujudkan rasa senang kita. Bukankah di dalam Sahih Bukhari, sehingga Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah ketika Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini dinas oleh Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, dicap oleh Allah celaka. Ya.
dicap oleh Allah celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab dengan celaka yang benar. Ya. Maksudnya dua tangan bukan cuma dua tangannya saja yang celaka, ini ada kias. Maksudnya sekujur tubuh. Ya. Semuanya akan menimbulkan suatu kebinasaan, celaka. Ya. Dan dengan sebenar-benarnya kondisi yang celaka atau yang hina, yang rendah. Abu Lahab yang sudah dinas oleh Al-Quran seperti demikian. Ya. Ketika dia mati, ada salah satu daripada kerabat beliau, kerabat Abu Lahab, keluarganya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk mimpi, melihat atau bertemu dengan Abu Lahab. Maka di dalam mimpi itu dia bertanya, bagaimana keadaan ya Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, keadaanku sekarang tidaklah lebih baik dari apa yang kau lihat. Bahkan keadaanku sekarang lebih buruk daripada yang kau lihat. Dalam mimpi dia disiksa. Tapi dalam artian Abu Lahab mengatakan, penderitaanku, siksaan yang aku terima, yang kamu lihat dalam mimpi ini tidak bisa menggambarkan penderitaanku yang sebenarnya. Siksaan neraka yang aku terima dengan sebenarnya tidak. Justru siksaan yang aku terima dan penderitaan yang aku terima jauh lebih pedih dari apa yang kau lihat dalam mimpi. Illa kecuali, kata Abu Lahab, illa kecuali di hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, yakni siksaku dihentikan, bahkan aku diberi minum. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari. Nah, bagaimana cara Allah memberikan minum? Ini ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan Abu Lahab disuruh ngenyot ibu jarinya, dikenyot. Dengan demikian Allah bisa mengeluarkan air yang keluar dari ibu jarinya. Dalam satu riwayat seperti demikian. Ya. Ini keluarganya bertanya, kenapa? Kamu tiap hari disiksa, tapi hari Senin kamu berhenti siksa. Bahkan diberikan hikmat oleh Allah dengan minum-minuman yang segar. Abu Lahab mengatakan, penyebab utamanya adalah aku punya budak perempuan jariyah, budak perempuan namanya Thuwaibah. Di mana di saat itu Thuwaibah teriak-teriak memanggil namaku, mengabarkan bahwasanya putra daripada saudara keponakan, ya, putra daripada iparku, yakni Sayyidatina Aminah. Abu Lahab adalah saudara dari Sayyid Abdullah, ayah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ibu Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, merupakan ipar daripada Abu Lahab. Thuwaibah mengabarkan bahwasanya iparku ini telah melahirkan anaknya dengan jenis kelamin laki-laki. Saking aku bahagianya, saking aku senangnya, maka Thuwaibah pun aku merdekakan di sana. Sebab Abu Lahab pernah senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Abu Lahab pernah bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Saking senangnya, saking bahagianya, sampai budaknya yang namanya Thuwaibah dimerdekakan. Sebab itulah Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan, yakni setiap hari Senin siksaan Abu Lahab dihentikan dan Abu Lahab diberikan kesempatan untuk minum dari air yang jernih. Di antara penduduk neraka cuma satu tok yang diberi kelebihan seperti ini, yakni Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah cinta akan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, melihat orang-orang Madinah, Yahudi Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah
itu banyak yang berpuasa. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyul yaumul an?" Ini hari apa? Ada apa dengan hari ini kok kalian banyak yang puasa? Maka dikatakan oleh Bani Israel, orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad berada di Madinah itu menjawab, bukan tidak jawab. Pertanyaan Nabi Muhammad dijawab. Ini adalah tanggal 10 Muharram, di mana nabiku, kata orang Yahudi yang Nabi Musa, di mana nabiku diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka hari itu adalah hari keselamatan umat Nabi Musa. Umpama Nabi Musa tidak diberikan Allah keselamatan di saat itu, maka Nabi Musa dan umatnya akan terkena gulungan ombak daripada laut. Tapi Allah berkehendak lain, Nabi Musa dengan umatnya diselamatkan, tinggal Fir'aun dengan pasukannya yang dihantam oleh gelombang ombak laut. Maka sebagai wujud syukur atas keselamatan Nabi Musa, saya berpuasa di hari Asyura 10 Muharram. Maka Imam Abdurrahman Jalaluddin Asyuyuti mengambil hadis ini sebagai dalil, sebagai bukti. Andaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diangkat sebagai sosok yang bisa memberikan keselamatan, dan harinya, tanggalnya 10 Muharram adalah tanggal di mana Allah Ta'ala memberikan keselamatan pada Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel dan orang Yahudi. Itu saja disyukuri dengan berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Ana ahabbu minka bi Musa." Aku lebih berhak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa daripada kalian. Sehingga kita pun sampai saat ini, meskipun kita umat Nabi Muhammad, sampai saat ini kita dianjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Andaikan hari keselamatan itu boleh diperingati setiap tahun dengan melakukan suatu ibadah puasa, maka jika dijadikan perbandingan keselamatan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan keselamatan yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar mana? Tentunya besar keselamatan yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, jika bersyukur atas keselamatan yang dibawa oleh Nabi Musa saja diperbolehkan, maka bagaimana dengan kita yang mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sebagai juru selamat bukan hanya pada umatnya, tapi pada seluruh alam. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kembali pada firman-Nya dan saya baca, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi hukumnya gimana? Boleh. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang melakukan syukur atas hari sudah dilahirkan dengan puasa. Nomor dua, memperkuat pendapat yang pertama, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, jika keselamatan Nabi Musa saja boleh diperingati dengan puasa Asyura, bahkan sampai detik ini pun kita disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura, yang mana jelas sejarahnya itu adalah ketika Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa. Maka bagaimana dengan kita mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad, yang mana beliau memberikan keselamatan bukan hanya untuk umatnya, tapi seluruh alam semesta. Tentunya bukan hanya sekedar boleh, bahkan dianjurkan. Sebagai ilustrasi, ma'asyarul jamaah hafizahumullah, saat ini sebagai wujud sayang kita, cinta dan sayang kita kepada istri,
atau pasangan hidup kita atau suami, pasti kita ingat kapan dia dilahirkan. Ketika istri ulang tahun, kita peringati. Suami ulang tahun, kita peringati. Anak kita ulang tahun, kita peringati. Bahkan maaf, yang haram pun diperingati. Apa itu? Hari jadi dalam pacar, diperingati. Padahal haram. Ya. Atau hari lahir pacarnya, diperingati. Padahal haram. Nah, yang haram saja diperingati, masa maulid kanjeng Nabi Muhammad tidak? Maka hukumnya adalah boleh. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini pernah terjadi pada zaman Malik Raja Mudoffar, Raja Mudoffar, Malik Mudoffar. Jadi orang yang pertama kali melakukan maulid adalah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dilakukan sendiri-sendiri, tidak mengundang orang, tidak melakukan perkumpulan. Yang pertama kali melakukan perkumpulan, mengundang orang, kumpul jadi satu, membacakan maulid Nabi, itu adalah Raja Mudoffar. Kenapa? Di saat itu umat Islam perang salib yang pertama mengalami satu kekalahan. Raja Mudoffar merenung di zaman kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah perang itu kalah, tidak ada istilah umat Islam kalah, tidak ada. Menang meskipun bermula daripada satu kekalahan, tapi cepat langsung bisa membalas dan meraih satu kemenangan seperti perang Uhud. Ya. Menang, tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Tapi kenapa ketika perang salib pertama itu umat Islam kok kalah? Maka Raja Mudoffar melakukan riset, melakukan penelitian. Ternyata mereka semua mengalami satu kekalahan karena mereka jauh dari kanjeng Nabi Muhammad. Mereka tidak mengenal kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan mereka tidak mengenal sahabat daripada kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga motivasi untuk perang, motivasi untuk menegakkan kalimat Allah di kalimatillah tidak muncul 100%, tidak muncul secara maksimal. Ya. Sebab itu Raja Mudoffar membuat sayembara. Siapa yang bisa membuat buku yang isinya adalah maulid atau sejarah hidup sang maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibuat. Menanglah salah satu kitab, dan di saat itulah Raja Mudoffar mengumpulkan semua sahabat, semua pasukan perangnya yang ikut perang salib, semua dikumpulkan. Yang tidak hadir diundang semua. Maka dibacakanlah Maulid Nabi, sejarah hidup kanjeng Nabi. Ketika dibacakan sejarah hidup kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul semangat. Oh, kanjeng Nabi dulu kalau perang kayak gini. Oh, sahabat dulu kalau perang kayak gini. Semuanya dilakukan ikhlas di kalimatillah. Ikhlas hanya untuk menegakkan agama Allah. Maka tumbuhlah semangat dari pasukan salib, sehingga perang salib yang kedua umat Islam mengalami satu kemenangan. Maka hikmah daripada maulid, apa yang kita cari daripada maulid? Kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh di dalam pribadi kanjeng Muhammad itu adalah tauladan yang terbaik, ada tauladan terbaik. Maka contohlah kanjeng Nabi Muhammad. Bacalah biografi beliau, bacalah maulid beliau, bacalah perjalanan hidup beliau. Contoh kanjeng Muhammad, karena kanjeng Muhammad adalah contoh yang sempurna dalam segala aspek. Baik berkeluarga, beliau contoh terbaik. Bertetangga, beliau contoh terbaik. Bagaimana beliau menjalin hubungan dengan teman, beliau contoh terbaik. Bahkan bagaimana etos kerja kanjeng Nabi Muhammad, beliau adalah seorang entrepreneur sejati. Beliau seorang pengusaha yang jujur. Beliau adalah seorang pengusaha yang memiliki etos kerja yang luar biasa.
sehingga kita bisa nyusul sama beliau. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca sejarah beliau, kenali beliau dari segi bagaimana beliau menghadapi customer, bagaimana beliau berdagang. Belajar sudah komplit. Kita tidak butuh contoh-contoh dari orang lain, cukup kita mencontohkan Nabi Muhammad, maka semua akan kita dapati. Jadi hikmah daripada maulid adalah bagaimana kita bisa mengenal pribadi Nabi Muhammad lebih dalam lagi. Dan dari itulah kita bisa mencontoh dan mengaplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, baik bertetangga, baik di kantor ataupun di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan lain sebagainya. Lebih-lebih hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam setiap ibadah kita. Dengan demikian insya Allah pelan-pelan dengan membaca sejarah Nabi Muhammad, Allah akan membolak-balikkan hati kita. Hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati kita. Dengan membaca sejarah Nabi Muhammad, kita berharap hati kita dibalik oleh Allah untuk lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Dengan cara pelajari sejarah Nabi Muhammad, baca ilmu maulid Nabi Muhammad, dalami, kenali biografi dan perjalanan hidup dari Nabi Muhammad. Disitulah nanti akan muncul rasa cinta. Dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kehidupan kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ma'asyiral jamaah hafizahumullah, untuk menutup ceramah zuhur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, katakan Nabi Muhammad kepada mereka yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mengaku iman, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, katakan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti beliau? Baca sirah nabawiyah, baca sejarah hidup Nabi Muhammad, baca maulidnya Nabi Muhammad, maka kita akan bisa mengikuti Nabi Muhammad. Jika kalian bisa mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kata Allah Ta'ala, kalian akan dicintai oleh Allah. Jika kalian telah dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah zuhur yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah bagi kita sekalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala jami'a bi ayatihi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum.